Halo teman-teman, jadi semangat ini aku mau share kali ini step by step untuk mendaftar beasiswa ke Belgia melalui scholarship Vleerwas yang dibuka ya. Sekarang lagi buka cukup banyak sih. So, kayak gimana skema beasiswanya? Yuk kita lihat. Ya, jadi aku kurang tahu juga apakah Belgia ini merupakan destinasi edukasi yang cukup populer. Tapi kalau misalkan mungkin negara tetangga dari Belgia, yaitu Belanda, itu merupakan salah satu negara yang paling populer ya di kalangan para fresh graduate untuk melanjutkan studi, atau bahkan untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi lebih tinggi. Jadi sekarang kali ini aku mau mengenalkan sebuah beasiswa yang mungkin lebih jarang didengar, yaitu Vleerwas, di mana beasiswa ini tuh dikelola oleh pemerintah Belgia sendiri, dan mereka nih buka beasiswa ini untuk 15 bidang strategis. Dan kebanyakan negara-negara ini telah memiliki perjanjian bilateral atau dianggap sama Belgia ini negara yang berkembang. Gitulah. Jadi prioritasnya negara-negara tertentu dan Indonesia adalah salah satu dari negara itu. Jadi langsung aja kita masuk ke websitenya Vleerwas sendiri. Kalau misalkan kalian mau tahu Vleerwas itu seperti apa ya, kalian bisa klik aja di sini di About Vleerwas. Websitenya di vleerwas.pe, nanti aku akan taruh di link deskripsi di bawah. Dan bisa kalian lihat kalau misalkan ini tuh beasiswanya yang untuk S2 yang lagi buka sekarang, Scholarship for Masters. Jadi beasiswanya itu namanya ICP Connect, dan ini tuh membuka di 15 bidang ilmu yang berbeda, dan ada 10 orang ya first year scholarship untuk tiap bidangnya. Jadi 150 orang yang bisa dapat beasiswa ini kurang lebih. Oke. Bisa kalian lihat kalau misalkan di sini tuh ya cukup lengkap sebetulnya. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat program-program dari Vleer yang lain, kalian bisa view all, misalnya kayak gini. Ini open course tuh maksudnya adalah semua beasiswa Vleer yang buka. Jadi Vleer ini juga selain mengelola biaya dan bantuan beasiswa untuk teman-teman yang mau lanjut S2, juga mengelola project khusus gitu loh. Jadi misalkan kalian ada kuliah di jurusan tertentu, terus projectnya ini buka yang memang sangat berhubungan dengan bidang kalian, ya bisa saja kalian tuh apply ke project itu. Jadi bukan kayak apply beasiswa untuk kuliah, tapi apply beasiswa project. Entah itu projectnya bisa short term atau long term, itu terserah projectnya kayak gitu. Kan sering-sering lah nimbrung di website ini kayak gitu pokoknya. Kemudian apakah kalian bisa melamar beasiswa ini? Kalian klik aja di sini, can I apply? Nanti kan kalian bisa lihat, klik candidates, ini harus memiliki kriteria tersebut yang bisa apply. Jadi nationality and country residence harus ada di 29 negara yang eligible, dan Indonesia termasuk salah satunya. Kemudian untuk usia, kalau misalkan kalian yang ingin melanjutkan studi S2 itu maksimal 35 tahun. Kalau misalkan kalian mau S2 yang kedua, jadi di sini tuh kita mengenal namanya Advanced Master, yaitu orang yang mengambil S2 setelah dia punya gelar S2 lainnya. Yaitu bisa memang kayak gitu. Itu usianya 45 tahun. Kemudian ini, apakah perlu pengalaman kerja? Ya, sebenarnya tidak perlu, tapi diberikan preferensi kepada orang-orang yang bekerja di pendidikan tinggi atau sebagai ASN, atau ya pokoknya yang terkait dengan inilah. Meskipun kandidat yang ini employed in the private sector, jadi bekerja di sektor privat, sektor swasta, atau fresh graduate pun tanpa pengalaman kerja bisa juga dipertimbangkan. Kalau misalkan punya strong motivation and profile, jadi mungkin tergantung dengan pencapaian kalian. Tapi tidak menutup kemungkinan kok. Aku tahu beberapa rekan yang juga lolos dalam kondisi fresh graduate kayak gitu. Dan cuman bisa apply untuk satu ICP Connect Scholarship per tahun. Karena memang kalau misalkan yang untuk master ini bukanya di awal tahun, terus nanti siapa tahu di tengah tahun itu ada project sesuatu, ya pokoknya kalian cuma bisa apply sekali setiap tahunnya gitu. Ya jadi setahu aku kalau misalkan yang ini tuh berarti memang belum pernah dapat beasiswa dari pemerintahan Belgia sendiri kayak gitu ya. Nah, terus apa saja sih kriteria untuk pemilihan beasiswa ini? Kalian bisa lihat di sini, scholarship selection kriteria ini motivation yang pasti dibuktikan melalui motivation letter ya pastinya. Dan juga experience, apakah pengalaman kerja kalian tuh ya bisa menggugah reviewer untuk memilih kalian. Kemudian gender balance, jadi ini sebuah beasiswa yang cukup unik juga, di mana mereka ini encourage atau mendorong kandidat-kandidat yang ya perempuan kayak gitu. Karena ada ya mungkin mereka merasa ketimpangan antara pendaftar atau orang-orang yang melanjutkan pendidikan tinggi antara laki-laki dan perempuan tuh masih lebih banyak yang laki-laki. Jadi untuk mendorong kesetaraan gender ini, mereka juga memberikan kesempatan lebih kepada perempuan. Kalau misalkan kriterianya sama, jadi misalkan mereka dikasih penilaian sama, mereka harus pilih salah satu, mereka akan lebih milih yang perempuan kayak gitu. Kemudian regional balance,
Jadi ya pokoknya semua peserta ini akan ya tersebar dari berbagai macam negara. Jadi nggak bisa cuma dimonopoli oleh satu negara aja. Jadi tenang aja, yang dari Indonesia pun juga pasti akan ada beberapa orang yang berangkat. Nggak mungkin sampai nggak ada satupun dari Indonesia nggak berangkat kayak gitu. Dan kayak gini, leave no one behind. Kalau misalkan ada kandidat yang memiliki kualifikasi yang mirip, akan diberikan preferensi kepada kandidat yang dari vulnerable groups. Jadi misalkan kelompok etnis minoritas, kayak gitu-gitu contohnya. Dan tentu saja preferensi diberikan pada yang belum pernah dapat beasiswa, kayak gitu. Dan apa yang bisa dipelajari? Ini ada banyak. Jadi untuk yang ICT yang untuk S2 ini ada 15 bidang studi. Jadi misalnya kayak gini, ini ada S2 di bidang food technology, statistik, data science, sustainable development, transportation science, dan kawan-kawan. Jadi kan bisa cek semuanya lah kayak gini. Memang agak terbatas, jadi nggak sangat begitu luas sekali pilihannya. Ya tapi worth it kok. Coba kalian bisa lihat di sini, karena memang univnya juga terspesialisasi untuk bidang-bidang ini kayak gitu. Nah, terus biaya apa saja yang di cover oleh beasiswa ini? Jadi memang free tuition fee ya, Jadi free tuition fee. Jadi kalian nggak perlu bayar uang sekolah. Terus kalian dapat tiket pesawat, kalian dapat asuransi dan biaya hidup kayak gitu. Dan ini dikasih beasiswanya untuk satu durasi penuh ya, jadi 12 atau 24 bulan kayak gitu. Oke, dan gimana caranya apply sendiri? Oh ya, BTW sebelum aku jelasin cara apply-nya, yuk kita lihat dulu kayak program apa saja sih yang ada, jadi ongoing course di sini. Oke. Ya, jadi di sini itu menunjukkan semua beasiswa yang disediakan oleh FLIR-Awards. Jadi bukan hanya 15 yang tadi, tapi juga ada project-project lainnya. Jadi misalkan kayak gini, ini ada tim project atau apa ini. Ini aku juga kurang tahu apa. Terus yang ini, yang masters ini yang memang beasiswa S2 yang dibuka tadi sesuai dengan bidang-bidangnya. Kayak gitu. Deadline-nya bervariasi kan. Ada yang 1 Februari, ada yang 28 Februari, 1 Maret. Kalian cek-cek lah pokoknya di website ini, kayak gitu. Dan juga ini ada upcoming calls, berarti apa yang akan ada buka selanjutnya, kayak gitu kurang lebih. Dimana deadline-nya ini masih cukup lama. Kalian bisa buka-buka di sini untuk memperkirakan beasiswa apa aja yang bisa buka, kayak gitu ya. Oke. Jadi misalkan sekarang aku mau ajarin kalian cara apply-nya step by step kayak gitu. Yang pertama, tentu saja kalian harus memastikan bahwa kalian tuh eligible, kalian bisa dan ya tidak memiliki halangan untuk menerima beasiswa ini. Yang kedua, kalian lihat di master's programnya, kemudian kalian pilih salah satu dan ya buka websitenya di situ karena ada linknya masing-masing. Dan kalian cek juga di website universitasnya. Nah, di sini tuh nggak ada portalnya, jadi nggak ada portal khusus FLIR-Awards. Berarti kalian tuh harus mendaftar melalui pihak universitasnya. Jadi waktu kalian mendaftar melalui pihak universitas, kalian tuh bisa mengindikasikan bahwa oke, tolong pertimbangkan aku juga untuk beasiswa ini, kayak gitu. Oke, jadi aku akan kasih contoh untuk mendaftar salah satu beasiswa. Jadi di sini aku milih Masters of Governance and Development, jadi pemerintahan, manajemen pemerintahan, kayak gitu kurang lebih. Ini durasi studinya September 2022 sampai 2023. Deadline pengumpulannya 1 Februari 2022. Oke. Dan di sini itu host university-nya University of Antwerp untuk S2 yang ini, kayak gitu. Jadi di sini tuh ada penjelasannya kurang lebih kurikulumnya seperti apa. Ada 2 tracks ya kayak gini. Jadi 2 tracks-nya Explore Governance and Development Issue. Kemudian yang kedua Perspective of Local Institution. Ya mungkin beda-beda sedikit lah. Memang untuk S2 ini memang lebih terspesialisasi sih. Kalian memang bisa memilih satu pilihan sektor untuk bisa didalami lebih lagi, kayak penjurusan gitu lah anggapannya. Mungkin kalau misalkan kita di SMA ada IPA, IPS, di S2 ini juga bisa kayak gitu. Nah, kemudian ini kan sudah spesifik kan ya, sudah S2 Governance and Development. Kita lihat sekarang di Can I Apply for this Scholarship, kurang lebih kan sama. Jadi kalau misalkan kalian nggak ada perbedaan ya sudah. Kemudian what are the scholarship selection criteria juga kurang lebih sama. Nah, kemudian di details and information nih kalian bisa lihat mungkin ini kayak apa, testimoni dari rekan-rekan yang sudah pernah dapat beasiswa ini, kayak gitu. Dan gimana cara apply-nya? Kalian tinggal pencet apply now di sini, kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian ingin baca tentang programnya, yaitu tentang governance ini, kan klik di sini di read all about the program. Kalau misalkan kalian ingin tahu tentang proses seleksinya, di all about application process ini. Tapi sekarang kita klik di apply now dulu.
Sekarang kita ada di websitenya University of Antwerp ya. Jadi ini tuh Institute of Development Policy, tempat di mana kalian akan belajar nantinya kalau misalnya kalian diterima di beasiswa ini. Nah, mungkin prosedur aplikasi ini bisa berbeda-beda tiap univnya. Pokoknya kalian ikuti aja apa yang ada di website univnya pelan-pelan. Kalian baca pelan-pelan, oke? Buat kalian yang baru pertama kali melamar beasiswa, kalian baca pelan-pelan kok. Pasti petunjuknya itu sangat jelas sekali, kayak gitu. Pertama, coba kalian pastikan program ini benar dan cek apakah kalian itu bisa untuk mendaftar beasiswa ini. Oke kan, sudah cek. Kemudian yang kedua, di sini dituliskan ada beberapa prosedur, yaitu part 1 academic assessment, jadi penilaian secara akademis dari portfolio kalian. Kemudian yang kedua nih, submisi dari hard copy. Jadi dokumen kalian tuh kalian kirimkan fotokopiannya dengan legalisirnya, kayak gitu. Itu dikirimkan langsung ke Univ Belgia. Tapi part 2 ini itu menyusul. Jadi kalau misalnya kalian dinyatakan lulus seleksi akademis, baru kalian diharuskan mengirimkan dokumen-dokumen kalian untuk membuktikan keasliannya. Jika jangan pikir ini dulu, jangan pikir, wah aku harus kirim pos ke Belgia. Jangan pikir gitu dulu. Kalian fokus untuk memperbaiki ya application kalian supaya lolos seleksi akademis, kayak gitu. Nah, kemudian kayak gini. Ini bagusnya juga unsuccessful applicants tuh akan dikasih informasi. Jadi ya kalian akan tahu kok gitu. Dan yang ini tuh ini yang penting ya. Jadi application ini free of charge. Ini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Jadi jangan sampai tertipu oleh pihak-pihak atau lembaga yang menyalahgunakan ya pembiayaan ini, kayak gitu. Jadi di sini kan dibilang juga kalau misalkan deadline ini bisa beda-beda. Oke? Oh ya, jangan submit 2 aplikasi ya. 2 applications ini ada tulisannya automatically be reviews for all programs, kayak gitu. Jadi part 1 ini selection will assess educational background. Jadi lebih ke background kamu secara akademis ya, kayak gitu. Nah, jadi kan tadi deadline-nya di awal Februari nih ya. Jadi untuk bulan tengah Februari sampai tengah April nih itu ada proses seleksi untuk aplikan beasiswa Clearwater, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian ingin kuliah dengan biaya sendiri, kalian juga bisa mendaftar kurang lebih sama, tapi kalian tidak mengindikasikan kalian ingin beasiswanya, kayak gitu. Itu kurang lebih tengah April sampai tengah Mei, memang lebih cepat sih kayak gitu. Oke, sekarang kita asumsikan kita akan mendaftar untuk yang ikut beasiswa. Di sini sudah ada tulisannya, start your application in the electronic application mobility online. Jadi ini kelihatannya mereka punya aplikasi atau website. Kalau misalnya kalian butuh bantuan khusus, bisa klik di sini user guide atau ada video di sini, instruction video. Tapi oke, di sini kan juga ada tulisannya submit your application, mulai dari 1 November 2021 dan seterusnya, kayak gitu. Jadi kita klik di sini dulu. Kita baca dulu aja. Setelah kita submit application, kita akan dapat email untuk membuat mobility online account. Jadi yang pasti kita isi dulu application formnya dulu. Baru nanti kita dapat email untuk register di portal yang berbeda. Oke? Nah, di portal yang berbeda ini, kalian harus mengisikan beberapa dokumen, yaitu paspor, CV, motivation letter, kopi, transkrip ijazah, kemudian sertifikasi bahasa Inggris, surat rekomendasi, dan juga ini surat keterangan kerja. Oke? Yang ini untuk aplikan dari Republik Rakyat Cina, jadi kan nggak perlu. Nah, ini dokumennya harus dalam bentuk PDF dan can only be edited until the last required document is uploaded. Pokoknya kalau misalnya semua sudah di-upload, kalian nggak bisa mengganti detail aplikasinya, jadi hati-hati gitu. Dan ini ada bukti bahwa kalian sudah mengumpulkan, itu akan dikirimkan 2 minggu of submitting within dalam 2 minggu maksimal. Jadi kalau misalnya kalian dalam 2 minggu nggak dapat bukti kalian sudah mengumpulkan, ya kalian harus hubungi panitia penyelenggara beasiswanya, kayak gitu. Nah, setelah kalian isi ini semua, baru bisa dilanjutkan ke part 2, kayak gitu. Jadi part 2 ini setelah kalian dapat positive academic assessment. Jadi kalian tuh akan dikasih email, kalian akan dikirimkan email untuk mengundang kalian mengumpulkan hard copy dari dokumen akademik kalian. Nah, di dokumen akademik ini kan harus kirimkan ke admission office university-nya. Nah, ini yang agak sulit, yaitu dokumen-dokumen terkait harus dilegalisir. Dilegalisir ini kan fotokopian kan ya. Jadi misalkan kalian fotokopi ijazah kalian, ya kalian harus legalisir ke kampus kalian, kayak gitu.
Nah, ini mereka minta kirim fotokopiannya by post or courier. Kayak gitu ya. Dan jangan mengirimkan dokumen aslinya. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian kirim aslinya nggak akan dikembalikan. Jadi ini ada tulisannya kayak gitu. Jadi misalkan untuk Antwerp, di sini ada alamat pengirimannya kayak gitu. Kalian bisa mengkonfirmasi pengirimannya kalian di email yang ini kayak gitu ya. Dan setelah mereka memastikan bahwa oke, kita sudah dapat dokumen kalian dan kita merasa bahwa kalian cocok untuk dapat beasiswa ini, kalian akan dikirimkan admission letter dan setelah itu kalian akan bisa melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu pengurusan visa, siap-siap berangkat, dan kawan-kawan. Kita kembali ke part 1 ya, karena kita akan isi pelan-pelan application formnya itu kurang lebih kayak gimana. Jadi di sini ada yang di sini di nomor 1 mobility online ya. Oke, berarti di sini memang application form yang sudah dibuat khusus oleh University of Antwerp kayak gitu. Jadi ada beberapa detail ya ini. Ada detail, personal detail, background, kemudian study details, informasi tambahan, dan declaration. Oke, kita isi pelan-pelan. Kita coba isi pelan-pelan. Jadi type of person ya student ya pastinya. Kan kalian student yang incoming. Kan student yang datang, murid yang datang untuk belajar ke situ. Jadi ini nggak bisa diganti kelihatannya. Kemudian programnya yang ini. Jadi Antwerp ini cuma menyediakan yang ini kelihatannya. Host yang ini. Di academic year yang ini. Berarti yang ini nggak perlu diganti ya. Application details ini sudah fix. Enaknya kayak gitu. Jadi mungkin di jurusan yang lain atau di program studi yang lain kalian cek lagi. Apakah ini tuh kasusnya kayak gini atau enggak. Kemudian surname. Jadi surname-nya adalah nama keluarga kalian, nama belakang. Dan given name, nama depan. Kayak gitu. Gender, male or female kan isi aja. Tanggal lahir, negara lahir, ada Indonesia kok harusnya. Ya ada. Kemudian tempat lahir kalian, ini lebih ke kota aja sih. Nationality berarti Indonesian kan, dan email address kan isi email address kalian. Setelah itu kalian ya ulang lagi aja email addressnya. Oke? Nah setelah ini educational background. Are you currently a student? Kalau misalkan kalian sudah lulus, kalian jawab no. Kalau misalkan kalian belum lulus, kalian jawab yes. Jadi ini bisa didaftar oleh aplikan yang berada di semester 8 misalnya kayak gitu. Di semester akhir dari studi kalian, S1 kalian, bisa. Kemudian ini, highest obtained degree. Jadi gelar tertinggi yang kalian punya. Ya, harusnya sih bachelor ya. Karena kalian tuh ingin langsung lanjut ke S2 di sini. Ya, kalau misalkan kalian mau daftar S2 kan ya, masa gelar terakhir kalian SMA? Kan ya nggak mungkin kayak gitu. Di sini country of home institution, berarti Indonesia pastinya. Dan home institutionnya itu apa? Kayak gitu. Jadi misalkan kita pilih Indonesia ya, siapa tahu ada listnya. Ada nggak listnya? Ya, jadi ada beberapa list dari universitas di sini kayak gini. Misalkan universitasnya nggak ada di sini gimana? Berarti bukan universitas yang terdaftar di sini. Kalian klik aja no choice dan kalian klik di sini. Jadi universitas bla 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 kayak gitu. Oke? Name of degree, jadi kalian tulis saja sarjana bla 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 kayak gitu. Dan date of graduation ini kalian isi. Kalau misalkan di masa depan, kalian isi aja kayak gini. Jadi expected. Jadi misalkan kalian baru kira-kira akan lulus bulan Juni ini misalnya, bulan Juni 2020 akan isi aja. Kemudian professional background. Misalkan kalian sudah punya pengalaman bekerja, kalian klik aja yes. Nanti itu akan ada di form satunya. Jadi ya, pokoknya kan yang lain setelah ini. Kemudian country of host institution yang ini Antwerp ya. Jadi study detailsnya untuk yang di Antwerp. Jadi ini faculty-nya ini nggak bisa diganti kan, karena di Antwerp cuma menyediakan ini. Study programnya kan bisa milih kan mau yang apa. Of development, evaluation and management, globalisasi, atau ya yang kalian pilih salah satu yang kalian suka lah. Gitu. Baca-baca lagi di kurikulumnya. Misalkan aku pilih yang ini. Kemudian yang terakhir, hampir yang terakhir. Apakah kalian perlu visa untuk studi di Belgium? Jawabannya iya. Kalian perlu visa, kita perlu visa. Karena di negara kita, paspornya tidak memungkinkan untuk bisa long term stay di Belgium. Jadi kalian isi yang kalian butuh visa. Apakah kalian punya status pengungsi di Belgium? Ya, kalian bukan imigran di Belgium kan, jadi isi aja no. Dan I want to apply for the Fleer-Oase scholarship. Ya, yang ini yang paling penting ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin apply beasiswa ya kalian jawab yes. Ini supaya kalian dipertimbangkan, kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian jawab no ya, kalian akan dianggap sebagai peserta yang ingin membayar secara mandiri. Oke, ini penting banget.
Oke, terus ini additional information or remarks. Jadi ini mungkin kalau misalkan kalian nggak butuh visa nih, kalian nggak butuh visa karena kalian sudah punya visa studi yang lain, visa di Eropa. Jadi kan S1-nya di Eropa. Kalian klik aja, aku sudah punya visa studi di Eropa untuk S1 aku. Jadi aku nggak perlu visa Belgium, misalkan kayak gitu. Tinggal diperpanjang aja. Oke? Nah, terus ini how do you find IELTS and Antwerp? Kalian jawab aja melalui apa? Melalui advertisement, education fair, melalui apa? Online search engine, other, ya nggak tahu sih kan. Kalau misalkan tahu melalui video ini, melalui YouTube tuh melalui apa? Other kali ya? Atau through personal network? Ya nggak tahu lah, terserah kalian mau isi apa. Pokoknya isi salah satu, itu nggak terlalu penting kok. Terus ini, what is the highest level of education that your father or mother have obtained? Jadi salah satu. Jadi misalkan kebetulan ayah kalian SMA, lulusan SMA, dan ibu kalian lulusan S1, ya kalian isi yang lulusan S1. Kayak gitu. Kemudian kalau misalkan ayah kalian lulusan S2, tapi ibu kalian lulusan SMA, isinya yang S2. Kayak gitu. Pokoknya yang paling tinggi dari orang tua kalian isi di sini. Kemudian ini declaration, jadi deklarasi. Apakah kalian pernah teregistrasi sebagai murid di Antwerp? Ya, kalau misalnya kalian harusnya sih belum pernah ya. Kalau misalkan kalian sudah pernah kan kalian seharusnya sudah tahu informasi ini, kayak gitu. Jadi isi aja no, harusnya kayak gitu. Dan ini menunjukkan bahwa kalian sudah mengisi dengan baik dan benar, dan kalian memperbolehkan Antwerp untuk memverifikasi semua yang kalian isi secara fisik nanti, kayak gitu. Nah, setelah itu kalian klik send application. Setelah itu kalian cek email kalian. Nanti di email kalian tuh akan dapat instruksi khusus untuk mengeset mobility online. Jadi kurang lebih seperti ini lagi. Kurang lebih ya mirip seperti ini. Tapi yang bisa menginput dokumen-dokumen kalian. Jadi bisa mengisi CV, motivation letter, dan kawan-kawan. Nah setelah itu ya kalian input lagi aja. Kurang lebih ya sama kayak gitu. Tapi dalam bentuk PDF ya. Nah habis itu kan ya send application lagi. Jadi kalian mengisi mobility online ini 2 kali. 2 kali untuk yang ini, oke? Oke, sekarang misalkan aku mau coba daftar dari di jurusan yang lain deh. Apakah sama atau beda? Coba ya, aku akan kasih tunjuk yang lain. Misalkan apa ini? Ini deh, food technology ya. Jadi aku akan coba daftarin yang food technology. Gimana nih? Apply now. Nah, memang host university-nya KU Leuven, jadi kampus aku ya. Jadi kalau misalnya kalian memilih studi ini ya siapa tahu kita bisa ketemu di Leuven. Oke. Jadi di sini kurang lebih sama ya listnya. Di sini kalian harus login di online application-nya. Kalau misalnya kalian belum punya KU Leuven account, kalian daftar di sini kayak gitu. Tapi kebetulan aku sudah punya KU Leuven account, jadi aku nggak bisa kasih contoh ke kalian sih. Tapi aku bisa tunjukin loginnya kayak gimana. Loginnya kayak gini. Jadi KU Leuven ini memiliki sebuah portal khusus yang bisa merekam segala macam aktivitas pendaftaran kalian di kampus ini. Kalau misalkan bentuknya kayak gimana ya? Ya, bentuknya kurang lebih kayak gini. Jadi ada personal information, address, curriculum, language skills. Kurang lebih kayak gini, tapi kan aku sudah merupakan mahasiswa sini, jadi ya pastinya error sih kalau misalkan ini diteruskan, jadi aku nggak teruskan. Oke, jadi memang caranya itu cukup mudah. Di portalnya itu kan add application dan pilih programnya, terus kalian pilih salah satu program yang disediakan oleh KU Leuven, misalkan yang Master of Food Technology tadi. Nah, nanti itu informasinya ya seperti tadi, jadi ada dokumen apa, kalian tinggal input, klik, terus input PDF-nya, kayak gitu aja. Save data semuanya. Oke? Nggak terlalu susah kok. Nah, di sini ada requested dokumennya apa aja. Kita lihat yang punya Leuven. Yang core dokumennya motivation letter, jadi PDF ya. Kemudian return to job document. Jadi misalkan kalian ini lagi kerja. Kalian ini diharapkan memiliki kepastian untuk bisa tetap kerja di tempat itu. Jadi kan butuh surat keterangan dari pihak perusahaan kalian bahwa mereka tetap akan mempekerjakan kalian meskipun kalian lagi sekolah, kayak gitu. Jadi setelah kalian lulus, kalian bisa langsung bekerja di situ. Mereka nggak ingin kalian jadi tidak jelas lah masa depannya kalau misalkan kalian meninggalkan pekerjaan kalian demi mendaftar ini, kayak gitu ya. Kemudian sama scan diploma, transkrip, kemudian scan lagi terjemahannya. Kalau misalkan memang
ijazah dan transkrip kalian dalam bahasa yang bukan Inggris atau bilingual. Kalau bilingual nggak perlu diterjemahkan lagi. Kemudian CV dalam bentuk PDF, dan tentunya sertifikasi bahasa Inggris, PDF scan juga. Oke? Oke. PDF dari pasport atau identity page, jadi KTP bisa. Dan short personal statement, please upload a statement that you do not have to pay the application fee. Jadi kalian bikin aja deklarasi mandiri. Berarti kalau misalnya aku paham ini, kalian buat deklarasi mandiri. Jadi di Word dokumen kalian bikin, misalkan self declaration, terus kalian tulis apa yang bertentangan di bawah ini, tapi dalam bahasa Inggris ya. Nama, siapa, apa, universitas, negara, apa, that I do not pay any application fee, kayak gitu ya. Terus kalian tanda tangan kayak gitu, kalian upload PDF-nya, oke? Gitu aja kok, harusnya. Kemudian to letter of recommendation, ini harus dikirim ke email. Jadi kalian harus mengirimkan ini, meminta profesor kalian atau dosen kalian untuk meng-email ke admission office via email. Jadi di sini ada tulisannya email. Ini siapa orangnya? Di sini. Sebentar, salah. Yang ini show email ya. Nah di sini. Jadi kalian kirim di sini. Email di sini. Profesor kalian suruh kirim email di situ dengan subjek ini nama lengkap kalian dash clear ICP dash application number. Application number ini akan kalian dapatkan waktu kalian daftar akun K11 yang ini. Jadi K11 account kayak gitu ya. Jadi application numbernya ada di sini. Oke. Apalagi terus sampai di letter of recommendation. Sudah ya. Habis gitu dokumen tambahan. Kalau misalkan kalian sudah pernah punya pengalaman bekerja di luar atau pengalaman internship dan kawan-kawan, kalian bisa taruh di sini juga PDF dalam bentuk PDF ya. Jadi untuk mahasiswa yang ingin apply di jurusan ini harus mengumpulkan skor grade katanya. Jadi ini lebih demanding ya. Kalau misalkan kalian nggak tahu grade itu apa, grade itu semacam standardized test, ya semacam GMAT atau SAT kayak gitu. Jadi ini agak sedikit lebih menyusahkan. Ya kayak gitulah. Kemudian di sini, if the description of grading system. Jadi kayak gini. Kan di Indonesia ini memiliki sistem IPK-nya itu maksimal nilainya 4. Jadi misalkan kayak A itu dapatnya 4, A minus dapatnya 3,7, misalnya kayak gitu. B dapatnya 3, C dapatnya 2, dan kawan-kawan. Itu kan harus ditulis kan kayak gitu. Jadi nilai dikali SKS sama dengan IP, kayak gitu. Terus di rata-rata sama total SKS. Itu kalau misalkan di transkrip kalian nggak ada tabelnya, ya kan harus punya grading table-nya. Jadi kan bisa minta di pihak universitas untuk misalkan membuat surat keterangan bahwa cara penilaian itu kayak gimana, ada tabelnya. Misalkan kayak nilai 80 sampai 100 akan mendapatkan nilai A, di mana A itu nilainya 4, kayak gitu. 75 sampai 80 dapat nilai A minus, kayak gitu. Pokoknya biasanya di transkrip secara umum yang berhalaman-berhalaman itu ada sih grading sistemnya, terutama untuk univ-univ di Indonesia. Jadi kalian coba cek dulu. Kemudian ini, successful applicants will have to show their original document. Nah, jadi kalau misalkan tadi di Antwerp, itu kalian di part 2-nya tuh mengumpulkan secara pos dokumen fisiknya untuk buktinya. Di K11 ini kalian tunjukkan ke admission office waktu kalian sudah di Belgia. Jadi kalian berangkat di sini, baru kalian tunjukkan dokumennya, yaitu sedikit lebih memudahkan. Tapi lagi-lagi di sini kalian tahu kan, kalau misalkan memang setiap univ ini memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Jadi kalian cek lagi, oke? Pokoknya website induknya itu di sini, di yang ICP ini, di Vleerwas BE. Kemudian kalian cari-cari semua masters S2 yang berhubungan sama ICP. Terus entah host university kalian mau yang mana, kalian ikuti aja proses pendaftarannya sampai habis. Nggak terlalu sulit kok. Ya, in any case, beasiswa ini menurut aku adalah salah satu beasiswa yang berkualitas sih, yang cukup bagus juga. Tapi jarang orang yang tahu. Entah mungkin karena kompetitif atau karena Belgia ini negara yang tidak terlalu banyak orang yang tahu. Univ di Belgia ini memang tidak terlalu banyak, tapi semuanya ini rata-rata memang memiliki kualitas dan spesifikasi yang sangat spesifik sih kayak gitu bidang-bidangnya. So, kurang lebih kayak gini. Semoga ini bisa memberikan sedikit bayangan tentang salah satu beasiswa yang bisa membawa kalian studi ke Belgia. Mungkin ya lebih agak sedikit ribet ya, karena tidak ada satu portal yang lebih lebih mudah dipahami kayak stipendium kemarin. But it's okay, kalian bisa coba-coba aja. Pokoknya kalau misalnya kalian melamar beasiswa,
lamar semua, kumpulkan semua sebanyak-banyaknya. Ya, harapannya ada satu yang akan nyangkut di kalian. So, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Thank you for watching and see you on the next video.